Terima kasih, keluarga dan teman-teman tercinta. Mari hadiri perayaan 7 tahun pernikahan saya dengan Songnan. Hari ini, selain menyaksikan cinta kami, saya juga ada pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Mulai besok, saya akan dirawat di rumah sakit untuk melahirkan. Semua hal di grup Mengyang akan sepenuhnya di tangan suami saya, Songnan. Sayang, aku ingin berterima kasih padamu selama bertahun-tahun ini, atas kepercayaan dan kebersamaan selama bertahun-tahun. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku janji padamu. Aku akan melindungi rumah kita, melindungi grup Mengyang, akan melindungimu. Dan anak-anak kita. Suami, aku percaya padamu. Anakku menendangku, bayi. Aduh, jangan sentuh. Jangan takuti bayi kita. Apa yang kamu takuti? Anakku mengikutiku. Beranilah, bayi, grup Mengyang hampir jatuh ke tanganku. Kamu akan menjadi generasi kedua orang kaya di masa depan, nak. Bagaimana dengan anakmu? Ketika kamu bilang kamu menikahi istrimu hanya untuk mendapatkan grup Mengyang. Tapi sekarang, kamu hanya sibuk mendampinginya sepanjang hari. Bagaimana kamu bisa ingat aku dan anakku? Oh, sayang, bukankah perusahaan ini belum sepenuhnya kita dapat? Sekarang, grup Mengyang telah memberiku wewenang penuh untuk bertindak sebagai wakil. Segera grup Mengyang akan menjadi milikku. Pada saat itu, aku akan segera menceraikannya dan menikahimu. Itu baru seperti yang kuharapkan. Oh iya, suami. Besok aku akan pergi ke rumah sakit kelas 1 untuk pemeriksaan kehamilan. Mungkin memerlukan 2 hari di rumah sakit. Tolong bantu aku bilang pada mereka untuk mencari kamar yang bagus. Rumah sakit kelas 1? Ya, ada apa? Meng Xian sepertinya juga akan pergi ke rumah sakit kelas 1 ini. Apakah mereka tidak akan berakhir di kamar yang sama? Nggak mungkin segitunya. Sayang, lagi melamun apa? Boleh enggak? Boleh dong, harus boleh. Ini tempatnya untuk menyambut kehidupan baru anak kita. Istriku, sekarang aku minta orang atur untukmu. Wah, istriku. Besok kamu tinggal di sini. Suamiku, kamu baik banget ya. Istriku. Menurutmu ini anak laki-laki atau perempuan? Kayaknya perempuan deh. Pasti cantik kayak kamu. Pasti kayak ibu baptisnya, cantik banget. Harus dong, ayo. Sini duduk. Aku beneran gak ngerti kamu suka apa dari Songnan. Kamu mau melahirkan. Dia gak nemenin kamu melahirkan. Dia cuman mikirin kerjaan. Aku nggak nyalahin dia. Aku mau manfaatkan kesempatan ini. Biar dia dapat pengalaman lebih. Nanti, aku mau bawa anak-anak pensiun ke keluarga. Dia juga bisa bantu ayah urus perusahaan. Ya udah, tulusin aja dia sepenuhnya. Kalau dia selingkuh dan khianat, lihat kamu mau nangis di mana. Anan bukan orang kayak gitu. Oke, kamu yang bener. Aku mau rapihin tempat tidur. Tingxia, baju anak itu kamu bawa nggak? Ada di tas. Fei, pelan-pelan. Dengar ya, aku mau nginep di kamar VIP hari ini. Lihat siapa yang berani ngalangin. Nona Zhou, kamar VIP-nya sudah dipesan dari jauh hari. Anda benar-benar nggak bisa tinggal. Diam. Wah. Memang sesuai dengan ruang VIP. Aku tinggal di sini. Nona ini, kamu siapa? Masuk ke ruang orang lain tanpa izin. Ini, Siapa aku tidak penting. Yang penting, ruang ini akan segera jadi milikku.
Sepertinya kamu yang tinggal di sini sekarang. Ya, dan yang akan selalu tinggal di sini adalah aku. Jangan ngomong kosong. Mulai sekarang, ini milikku. Kemas barang-barangmu sekarang. Keluar dari sini. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu. Kamu siapa? Fei Fei suruh kamu pergi. Kenapa nggak pergi? Coba ulangi lagi. Nona ini, aku memesan ruangan ini setengah tahun lalu. Semuanya harus berdasarkan siapa yang datang duluan. Kalau mau, kamu bisa buat janji dulu. Tapi, harus tunggu sampai tahun depan. Suruh aku tunggu sampai tahun depan? Kayaknya kamu nggak tahu betapa berkuasanya aku. Suster, panggil direkturmu sekarang juga. Suruh dia usir wanita ini. Ini, Masih belum pergi? ya, Kamu lihat, rumah sakit ini dijalankan suamiku. Mulai dari suster kecil sampai ke direktur, semuanya harus dengar aku. Mereka lakukan apa yang kusuruh. Oh, kalau gitu aku penasaran suamimu siapa. Sampai bisa sekuat itu. Kalau gitu dengar aku sekarang, suamiku. Dia eksekutif di grup Mengyang. Nona Zhou. Nona Zhou. Nona Zhou, aku dengar dari suster kamu mau ganti kamar. Iya, aku sudah naksir kamar rumah sakit ini. Suruh orang segera keluarkan kedua wanita tak tahu terima kasih ini untukku. Begitulah. Nona Zhou, kamar ini sudah dipesan duluan sama nyonya ini. Rumah sakit kami ada peraturannya. Kamu tidak bisa ganti kamar pasien tanpa alasan tuh. Jangan omong kosong sama aku, keluarkan mereka segera. Selesai, aku akan langsung jadikan kamu wakil dekan. Halaman. Wakil dekan. Terima kasih, Nona Zhou. Kamu dengar? Sekarang segera langsung rapikan barang-barangmu keluar dari sini. Kalau tidak, nanti aku suruh orang buang kamu keluar. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Kamu. Berani sekali seorang direktur biasa berlaku sombong di hadapanku. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Ini semua adalah wilayah grup Mengyang. Di atas lantai 18 rumah sakit ini semuanya adalah direktur Meng. Yang hanya dengan sepatah kata dari Nona Zhou. Aku bisa buat kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Para eksekutif grup Mengyang memang licik semua. Cuma kamu berani pakai nama mereka untuk menindas orang lain. Cari mati saja. Menurutku justru kamu yang cari mati, aku kasih tahu yang sebenarnya. Nona Zhou di sampingku ini adalah orang yang ditunjuk oleh Dewan Direksi. Apa? Kamu nggak ngerti, dia bilang. Aku diatur oleh Dewan Direksi grup ini. Kamu siapa? Kamu juga berani saingin aku buat kamar rumah sakit? Cuma, Direktur yang mana? Sebut namanya. Nama. Kamu nggak pantas tahu. Nggak berani bilang. Berarti ada cacing lain yang nggak bisa kena sinar matahari. Hei, Jalang, berani bilang gitu soal suamiku. Fei Fei, tenang dulu. Tenang, tenang. Percaya atau enggak, satu telepon. Kamu nggak akan tahu gimana matinya. Kalau gitu aku mau lihat siapa suamimu. Bisa bikin aku mati? Oke, tunggu aja. Hei, perusahaan diawasi semua. Kamu takut apa, Cingking? Selama aku ambil alih grup Mengyang nanti, aku kasih kamu apa aja yang kamu mau. Halo istri, Halo suami, ada apa? anakmu sama aku diganggu di rumah sakit. Datang ke rumah sakit dan balas dendam buat aku. Apa? Siapa yang berani sentuh istriku? Tunggu, aku segera ke sana.
Kamu dengar aku? Suamiku bilang dia bakal segera ke sini. Nanti jangan nyungsep minta ampun ke aku. Aku juga mau lihat. Siapa yang berani kasih kamu nyali? Berani-beraninya bikin onar di rumah sakit? Wah, gayanya nggak main-main. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Direktur rumah sakit ini? Xian itu direktur. Kamu bilang dia direktur? Aduh, aku mati ketawa. Aku kasih tahu, jangan bilang dia nggak bisa, walaupun dia, suamiku, sebagai kepala rumah sakit ini, mencabut nyawamu semudah membunuh semut. Betul. Kamu bilang, suamimu adalah orang paling berkuasa di rumah sakit ini? Gimana? Takut? Orang paling berkuasa di rumah sakit ini adalah Songnan. Apa dia sedang bicara tentang Anan? Tidak, nggak mungkin. Anan nggak akan pernah mengkhianatiku. Kenapa diam saja? Merasa bersalah? Atau kakimu lemas karena ketakutan? Apa buktimu? Ayo buktikan kalau suamimu adalah orang nomor 1 yang bertanggung jawab di rumah sakit ini. Suamiku akan segera datang. Nanti, buka lebar-lebar matamu yang buta dan lihat baik-baik, baru kamu tahu. Haha, betul, aku menasihatimu. Sebelum orang paling berkuasa datang, bereskan barangmu, pergi sekarang. Kalau tidak, nanti nggak akan sesederhana disuruh pergi. Kamu. Baik, aku mau lihat nanti. Suami dari orang paling berkuasamu itu bisa apa terhadapku? Songnan, sebaiknya orang itu bukan kamu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu tahu. Apa akibatnya mengkhianatiku? Kalau kamu memang cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Buang semua barangnya untukku. Jangan tinggalkan satu pun. Baik. Kalian ngapain? Berhenti? Berhenti, kalian semua. Hentikan, kalian semua. Hei Nona Jo, aku baru pesan khusus untukmu, kamar VIP yang lebih bagus. Mau lihat sekarang? Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Nona Jo, aku benar-benar tidak bermaksud merusak kesenanganmu. Aku hanya merasa kamar itu lebih cocok untukmu dan janinmu. Jangan begini. Aku mau kamar ini hari ini. Atau dia pergi. Atau aku akan minta suamiku membuatmu berkemas dan pergi. Aku ingin lihat. Suamimu bisa di bawah hidungku. Membuat dekan yang berdedikasi pada keadilan untuk pasien berkemas dan pergi? Oke, coba saja. Halo, Aduh, sayang. Kenapa belum sampai? Wanita itu menyiksaku dan anakmu sampai mati. aku sampai dalam 2 menit. Oke. Tuan Song, saya temukan insiden ini disebabkan Nona Jo menguasai kamar orang lain, yang menyebabkan konflik. Lalu identitas pihak lain ketahuan? Tidak. Lupakan siapapun itu, siapa yang berani sentuh istri dan anakku, kubunuh, kendarai lebih cepat. Ya, Kamu dengar? Suamiku akan tiba dalam 2 menit. Kalau kamu berlutut dan minta padaku sekarang, aku juga bisa pertimbangkan untuk tidak membuatmu mati terlalu menyedihkan. Tidak. Karena yang mati adalah kamu. Berani-beraninya bicara begitu keras. Mau ku buat kamu mati lebih dulu? Kamu bilang, Xian? Kenapa kamu Xian? perutku. Perutku sakit. Perutku. mungkin akan melahirkan. Siapkan untuk operasi. Ya, Cepat. Siapa di antara kalian yang berani pergi? Kamu ngapain? Kamu tidak lihat kalau Xinyan akan segera melahirkan? Terus kenapa? Aduh. Dia punya bayi, ada hubungannya apa dengan aku? Nona Jo sekarang adalah anggota masyarakat yang sah. Kamu tidak bisa main-main dengan urusan yang mengancam jiwa ini. Diam kamu. Mau punya anak?
Ya, kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, memohon padaku kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Memohon padaku. Bagaimana kalau aku masukkan kamu ke ruang operasi? Tolong. Kamu ini apa? Baiklah, aku izinkan kamu melakukannya di halaman. Semua orang datang untuk melihat keburukan produksi publikmu. Rekam lagi dan siarkan langsung di seluruh jaringan. Buat kamu malu di depan umum. Jangan berani-berani. Tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Ayo, lempar dia ke halaman untukku. Oke. Sian. Tepat sekali, segera kirim seseorang untuk mengepung seluruh lantai VIP untukku. Tidak seekor nyamuk pun boleh dilepaskan. Hari ini aku akan membunuh semua orang yang menyakiti istriku. Nona Jo, aku tahu kamu punya kekuatan dan pengaruh. Tapi kamu tidak bisa begitu saja membunuh wanita hamil yang akan melahirkan. Beraninya kamu mengajariku bagaimana menjadi manusia? Aku, Ayo, seret aku pergi, seret dia pergi. Ya, kamu, ngapain kamu? Ngapain kamu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu lepaskan dia. Seret dia pergi. Oke, Jangan kesini. ayo, Jangan datang. pergi, lepaskan aku, ayo pergi. Lepaskan aku. Hentikan semuanya. Menghentikan semua ini. Suami. Kamu siapa? Saya sekretaris baru suamimu untuk presiden. Nama keluarga Lin. Datang ke sini khusus untuk menangani urusanmu. Tidak perlu, aku hanya mau suamiku. Halo suami, kamu di mana? Kenapa kamu suruh sekretaris Lin datang? Sayang, aku ketemu teman dunia nyata di lantai bawah rumah sakit. Aku naik dalam 5 menit, biarkan Lincing tangani dulu. Oke. Karena suamiku minta kamu yang menanganinya, maka aku mau kamu segera bawa wanita itu berlutut di koridor rumah sakit, memberi hormat dan minta maaf padaku. Memberi hormat sampai aku puas. Baik. Nona ini, tolong lakukan seperti yang dikatakan Nona Jo segera. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kasar. Kalian masih punya peri kemanusiaan? Jelas-jelas dia yang merebut kamar. Kenapa kami yang harus minta maaf? Aku tidak bicara denganmu. Kalau tidak mau ada masalah, lakukan saja. Kamu apa? Layak juga menyuruhku. Hanya karena saya presiden grup Mengyang. Nona, kebetulan sekali Jo Fei Fei ini selirnya. Yang dia rampas ternyata adalah kamar anak dari istri nyonya tertua. Sekretaris Lin, aku tidak menyangka di balik wanita ini. Ternyata adalah kamu. Ah tidak, bukan aku. Bukan kamu. Kamu, sekretaris presiden, tidak bersama presiden. Sedang apa kamu di sini? Ya, tidak. Kalau aku ingin tetap di sisi Tuan Song, aku tidak bisa meninggalkan Tuan Song. Suamiku yang menyuruhnya ke sini untuk membereskan masalahmu. Maksudmu? Sekretaris Lin, ternyata suamimu yang memintaku datang.
Benar, dan suamiku ada di lantai bawah. Akan segera naik, entah kamu seorang direktur atau nona muda manapun. Hari ini kamu tamat. Sekretaris Lin, jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Zhou Feifei, si bodoh ini. Dia mencari mati sendiri. Kalau begitu, aku akan meminjam tangan nyonya tertua untuk menyingkirkanmu dan menggantikan posisimu. Katakan. Nona, ini semua salah paham. Dewan direksilah yang memintaku datang ke rumah sakit ini untuk inspeksi. Tidak ada hubungannya dengan suaminya. Apa yang kau katakan, Jalang? Nona Zhou, aku menyarankanmu cepat-cepat minta maaf kepada nyonya tertua. Kalau tidak, kamu akan membuat nyonya tertua marah. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Baiklah kamu Lingcing, kamu jelas-jelas dikirim oleh suamiku. Sudahlah kalau kamu tidak membantuku. Berani-beraninya kamu membantunya. Nona Zhou, hati-hati dengan ucapanmu. Dari awal sampai akhir, aku adalah orangnya nyonya tertua. Tidak ada hubungannya dengan suamimu. Baik, kamu suka berdiri di samping Jalang itu, ya? Kalau begitu, aku akan telepon suamiku sekarang. Biarkan dia naik dan memberimu pelajaran. Aduh suamiku, kenapa kamu belum naik juga? Sekretarismu, bekerja sama dengan wanita hamil itu untuk menindasku. Apa, ada telepon lagi? Halo sayang, ada apa lagi? Aduh, sayang, kenapa belum naik? Sekretarimu bekerja sama dengan wanita hamil itu, menggangguku. Apa? Gila sih. Tunggu, aku akan telepon dia sekarang. Ini nomor telepon Bapak Song. Kalau sekarang aku angkat, hubungan antara Bapak Song, aku, dan Zhou Feifei Nona besar akan langsung tahu. Kenapa kamu tidak menjawab telepon suamiku? Berani kamu? Bukan tidak berani, cuma telepon iseng. Tidak perlu diangkat. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Baiklah kamu Lincing, beraninya kamu mematikan teleponku. Halo, telepon yang Anda tuju sedang dimatikan. Berani mematikan telepon. Sungguh cari mati. Halo sayang, suruh Lincing segera angkat teleponku. Baik sayang. Suamiku menyuruhmu mengangkat telepon. Kenapa aku harus mengangkat teleponnya? Lincing. Halo sayang, sekretarimu tidak hanya tidak menjawab teleponmu, tapi juga menjatuhkan teleponku. Dia cari mati. Kamu suruh mereka semua menungguku. Aku akan naik menemui kalian sekarang. Anda sibuk dulu. Kau membuat mereka semua menungguku. Aku akan naik untuk mencarimu sekarang. Oke, kamu dengar itu? Suamiku bilang, dia akan naik sekarang untuk menghadapimu. Wanita yang licik ini. Lincing. Beraninya kau. Nona, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tidak kenal suaminya. Lalu kenapa tadi kamu bahkan tidak berani mengangkat telepon? Karena itu hanya telepon pelecehan. Kalau begitu telepon balik. Telepon balik Nona. Telepon balik. Aku tidak bisa menelepon. Begitu ditelepon balik, identitas Tuan Song juga akan terbongkar. Kenapa? Tidak berani angkat telepon? Kamu terlalu takut untuk menelpon. Bagaimana kalau aku bantu kamu? Bodoh, diam. Hei, Jalang. Feifei. Suamiku akan segera sampai. Kamu percaya dia akan naik? Hal pertama adalah memecat kamu. Dia tidak berani memecatku. Kalau aku, Nona, jangan telepon balik. Aku akan memecatmu. Membuatmu tidak bisa hidup di seluruh kota laut. Nona, bukan aku tidak berani menelepon. Teleponnya mati. Bawa ke sini. Aku. Bawa ke sini.
Wanita masih mau melawanku? Nona mau tahu tentang renang dan kebugaran. Sian. Perutku, Dekan, ke sini. Sis, lepaskan aku. Sian. Hampir melahirkan. Aduh, aku nggak tahan lagi. Suamiku sebentar lagi sampai. Kalau kamu melahirkan sekarang, gimana aku bisa nonton pertunjukan yang bagus ini? Betul. Aku perintahkan kamu, tahan. Diam. Kalau ada apa-apa dengan Sian, nyawa 10 kali pun nggak cukup buat kamu dan suamimu. Bikin aku mati ketakutan. Suamiku bilang, hari ini kalian semua nggak bisa kabur. Harus berlutut untukku keluar dari pintu ini. berani-beraninya dia menyentuhku. Suamiku adalah orang yang paling berkuasa di grup Mengyang. Dia berani. Siapa yang berani? Orang yang sebenarnya berkuasa di grup Mengyang selalu ada satu. Itu adalah aku. Orang yang sebenarnya berkuasa di grup Mengyang selalu ada satu, yaitu aku. Baru saja bilang, aku ini direktur rumah sakit ini. Sekarang dia malah jadi kepala grup Mengyang. Bisa-bisanya dia membual. Kenapa enggak bilang aja kamu anak ketua grup Mengyang? Sian memang anak ketua. Diam saja. Anak keluarga kayak mana yang melahirkan anak? Bukan rumah sakit top di luar negeri. Dokter dan perawat dari otoritas industri melayani seperti dewa. Masih perlu tinggal di sini? Itu karena Sian ada urusan yang harus diselesaikan. Darurat grup. Di sini lebih nyaman. Berani-beraninya membual di sini. Cari mati aja. Aku memang lagi cari mati. Bukannya kamu bilang, kamu anak ketua grup Mengyang? Kalau kamu mampu, bunuh aku sekarang. Kamu, Sian. Nona. Nona, kondisi Anda harus segera dioperasi. Kalau tidak, Anda dan anaknya sama-sama dalam bahaya. baik. Ayo kita pergi dari sini. Mau pergi? Aku setuju. Aku perintahkan kamu sebagai presiden grup. Sekarang minggir. Kalau tidak, aku akan buat kamu menyesal seumur hidup. Aduh, aku sangat takut. Presiden grup Mengyang. Kalau begitu, mencubitku sampai mati tidak semudah mencubit semut sampai mati. Bukan cuma dihancurkan sampai mati. Cuma tiup napas. Kita tidak bisa balik badan seumur hidup. Aduh, sangat menakutkan. Presiden grup yang terhormat, tolong bunuh aku dengan cepat. Sian, aku harus bagaimana? Sekretaris Lin, Nona, saya di sini. bertanggung jawab mengelola rumah sakit. Direktur Wang ada di lantai atas. Suruh dia bawa orang turun segera. Ya, Kamu masih tahu cara memanggil orang. Direktur rumah sakit, pura-pura bagus sekali. Tapi aku kasih tahu, suamiku, sebagai kepala grup Mengyang. Wakil direktur rumah sakit mana yang bisa lebih tinggi darinya? Tidak perlu lebih tinggi darinya. Asalkan lebih tinggi darimu. Lebih tinggi dariku, apa dia berkualifikasi? tentu saja Nyonya. Direktur Wang akan segera tiba. Kamu benar-benar tidak bisa belajar diam. Iya, Kamu. kamu apa kamu? Apa yang berani menyela aku saat aku sedang bicara? Aku kasih tahu. Suamiku akan segera tiba. Entah itu kamu hari ini atau direktur jelek apapun. Asalkan kamu masuk pintu ini. Semuanya harus berlutut untukku dan keluar dari pintu ini. Tahu? Berani kamu.
Semua harus berlutut untukku di luar pintu ini. Kau tahu? Berani kau. Tuan Wang, kenapa kau di sini? Mata anjing meremehkan orang. Pergi dari sini. Nona, tunggu. Aku akan segera antar kau ke ruang operasi. Oke, Coba gerak kalau berani. Nona, tunggu sebentar. oke. Ku beritahu, lebih baik jangan ikut campur urusan orang. Kalau tidak, aku akan menaruhmu. Kalau tidak, apa? Fei Fei, kau baik-baik saja. Berani-beraninya kau memukulku? Memukulmu kenapa? Kau tahu suamiku siapa? Aku tidak peduli suamimu siapa. Siapapun yang berani menyentuh nyonya besar kami, berarti mencari mati. Oke, berani sekali kau meremehkan suamiku. Masa jabatanmu sebagai direktur berakhir hari ini? Aduh, suamiku, kenapa belum sampai juga? Kalau tidak sampai, kau harus mengumpulkan jenazahku dan anakku. Aku sudah di lift, segera sampai. Oke. Kau dengar itu? Suamiku sedang naik lift. Sebentar lagi kalian semua mati. Kebetulan kami juga ingin melihat makhluk buta seperti apa yang berani cari mati seperti ini. Oke, kalau begitu kalian semua pasang telinga dan dengarkan baik-baik. Suamiku adalah Presiden Grup Mengyang, Song Nan. Songnan. Presiden Grup Mengyang. Songnan, Betul. aku tanya sekali lagi. Kau yakin? Dia presiden perusahaan terkenal dunia Grup Mengyang. Songnan. Tentu saja dia. Kenapa sekarang malah takut? Begini ya. Sudah larut, sebentar lagi suamiku bangun. Tidak mungkin, Songnan. Songnan, dia kau berbohong. Songnan jelas-jelas suamiku. Apa? Katamu dia suamimu? Apa kau gila? Pertama, anak gadis yang mengaku sebagai ketua. Sekarang kau mencuri suamiku sebagai istri palsu. Kau tidak punya malu. Yang tidak tahu malu itu kau, merampas suami orang. Orang yang mengaku sebagai istri Songnan jelas-jelas kau. Bilang aku yang berpura-pura. Begini ya, aku sudah bersama Songnan hampir setahun. Bayi di perutku ini juga anaknya. Dan ada fotonya. Lihat baik-baik, kemanisan ini, kasih sayang ini, kau ini bisakah suamiku memerankannya? Oke, kau tunggu. Sekarang aku akan telepon dia. Biar kau dengar langsung dari mulutnya. Oke, aku tunggu. Tunggu saja kau dapat tamparan keras. Songnan, kalau kau benar-benar mengecewakanku, maka aku akan memberikan segalanya dan menghancurkannya di hadapanmu dengan tanganku sendiri. Oke, aku tunggu lihat kamu ditampar. Kalau kamu benar-benar mengecewakanku, maka akan kuberikan segalanya padamu, lalu kuhancurkan di depan matamu dengan tanganku sendiri. Apa perempuan ini, Meng Xian, benar-benar tak ada habisnya? Sayang, aku sedang rapat sekarang, nanti aku telepon balik. Aduh, kenapa suamimu yang baik itu tidak angkat teleponmu? Bukannya kamu bilang mau aku dengar dia mengaku? Mungkin dia sama sekali tidak mau peduli padamu? Betul. Aduh, kenapa masih marah? Kalau tidak, suamiku akan kuminta naik sekarang. Biarkan dia mengajari suamimu. Apa itu suami sejati? Baik. Suruh suamimu naik, sekarang juga. Langsung. Tunggu. Kamu lihat? Aku tak perlu telepon. Suamiku yang telepon sendiri. Ini benar-benar nomor telepon Songnan. Halo suamiku, kamu sudah naik ke atas? Fei Fei, aku sudah keluar dari lift, segera sampai. Oke suamiku. Wah, biar aku kasih tahu.
Wanita hamil itu, dia bukan cuma pura-pura jadi anak ketua, dia juga bilang kamu itu suaminya. Apa wanita itu bilang aku suaminya? Iya, tapi aku sama sekali nggak percaya. Anak perempuan grup Mengyang bilang aku suaminya, itu kan Meng Xian. Nggak heran Lincing berani-beraninya nggak angkat teleponku, jadi semuanya masuk akal. Dengar ya Fei Fei, wanita itu adalah istriku. Aset-asetku yang dulu masih dalam proses transfer. Jangan sampai kamu berkonflik dengannya sekarang. Kamu segera keluar dari ruang perawatan. Jangan sampai dia curiga apa-apa. Tidak peduli apakah Meng Xian sekarang sudah tahu apa-apa, aku harus secepatnya keluar dari rumah sakit. Setelah itu, tidak peduli alasan apa yang dibuat, atau kabur, aku punya kesempatan untuk mengambilnya kembali. Sialan, aku malah dapat satu ruangan yang sama dengan istri Songnan. Suamimu nggak datang. Nggak datang. Karena dia sementara nggak bisa datang. Jadi hari ini aku nggak ganggu kamu. Ayo pergi. Fei Fei, Cepat. Tolong berhenti. Mau apa? Barusan kamu bilang suamimu naik lift. Tidak. Dia sudah pergi. Pergi. Ya, benar. halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan hubungi kembali nanti, maaf. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan hubungi kembali nanti. Kupikir kau tidak akan angkat teleponku. Aku tidak tahan lagi. Sekarang panggil semua satpam di rumah sakit. Tutup semua pintu masuk dan keluar rumah sakit. Dari setiap lift, setiap akses ke parkir bawah tanah blokir untukku. Pastikan tangkap Songnan untukku. Iya. Cepat, Nona besar yang memerintahkan. Kunci seluruh rumah sakit. Tolong jawab, semua satpam di rumah sakit berkumpul. Burulah Songnan. Sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu telepon Songnan kembali. Kedua, aku akan suruh orang melakukannya padamu. Buat hidupmu lebih buruk dari mati. Jangan nakuti aku. Aku hamil. Jangan nakut-nakutin aku. Aku hamil. Berani-beraninya kau sentuh aku. Coba saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku hamil. Berani-beraninya kau sentuh aku. Betul. Kamu harus bersyukur karena hamil. Kalau tidak, tamuplah ini untukmu. Sian, bagaimana kalau kita ke ruang operasi dulu? Kita bicarakan soal punya anak. Tidak. Kalau bayi ini tahu ayahnya selingkuh saat masih di perutku dengan wanita lain, dia juga akan mengerti. Jangan buat aku merasa begitu buruk. Bagaimana pendapatmu? Kalau anak buahku menangkap Songnan, kamu tidak punya pilihan. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Songnan apa? Aku bahkan tidak kenal dia. Kalau begitu, pilih jalan kedua. Kedua bimbialah. Sudah kubilang, aku tidak mengerti omonganmu. Aku hamil. Kalau kau tidak melepasanku, aku akan melaporkanmu karena penahanan ilegal. Penahanan ilegal? Ayo, Nona. suruh seseorang masuk. Ya, Meng Xian, beraninya kau. kemarilah. Mau telepon atau tidak? Aku telepon. Tapi Songnan mungkin tahu aku tidak kabur. Dia mungkin tidak akan angkat teleponku. Teleponlah. Halo Fei Fei. Suamiku, kamu di mana? Aku masih di rumah sakit. Kamu sudah tinggalkan Meng Xian? Itu suara Songnan. Songnan sudah menikah bertahun-tahun. Aku bertanya pada diri sendiri,
Aku sudah baik padamu. Beraninya kamu mengkhianatiku. Pergi. Sudah pergi suamiku. Jemput aku. Di sini banyak sekali orang. Aku tidak berani keluar. Fei, aku tidak bisa keluar sekarang. Ini satpam sedang mencariku. Jadi kamu keluar dari rumah sakit dulu. Nanti aku tunggu kamu di luar rumah sakit. Ditutup. Ditutup dan telepon lagi. Dia tahu kamu sedang menggaruk-garuk, dia tidak akan muncul. Menelpon. Fei, sudah kubilang, kamu urus anak-anak dulu. Songnan, Sian. ku beri kamu 10 menit. Bawa aku ke kamar VIP 817 segera. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak punya apa-apa seketika. Fei, bukannya sudah kubilang, kamu bawa anak-anak keluar dulu. Songnan, ku beri waktu 10 menit. Bawa aku ke kamar VIP 817 sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya seketika. Sian, dengarkan penjelasanku. Sian. Meng Sian, kau ini perempuan. Halo. Aset perusahaan yang kuminta kamu transfer sebelumnya, bagaimana proses transfernya? Maksimal 15 menit. Harus selesai semua dalam 15 menit. Oke, ku beri waktu 15 menit. Kalau dalam 15 menit belum selesai, aku pasti akan kubuat kau mati bersamaku dulu. Pokoknya, sebelum transfer dana berhasil, kita harus tenangkan Meng Sian dulu. Jangan sampai dia curiga apa-apa. Nona, kamu juga lihat kan? Songnan sama sekali tidak peduli padaku dan anak ini. Jadi, bisakah kamu melepas kami? Melepas kalian? Menurutmu mungkin? Hei, kamu! Anak-anak waliku, sayangku. Aku baru pulang dari urusan bisnis di luar negeri. Wali, aku dibully. Kamu harus datang membantuku. Siapa itu sudah puluhan tahun aku di dunia bisnis, berani-beraninya mengganggu anak waliku. Cepat bilang, aku akan segera ke sana. Aku ada di rumah sakit kelas 1. Oke, tunggu aku. Wali akan segera sampai. Aku beritahu ya. Sekarang, meski kamu melepasku, aku juga tidak akan pergi. Karena waliku sudah datang. Bahkan orang terkaya di kota ini akan tunduk dan hormat saat melihatku. Wali kamu itu apa? Apa itu? Aku takut kamu mati ketakutan saat kusebutkan identitas waliku. Membuatku mati ketakutan? Cuma kamu doang. Aku beritahu ya. Siapapun walimu, hari ini kamu dan Songnan adalah sampah. Tidak ada yang bisa lolos. Kamu... Ayah. Halo Sian, aku baru saja menerima kabar bahwa Songnan sedang mentransfer aset dalam skala besar. Ada masalah apa antara kalian? Dia selingkuh. Apa? Dia berani melakukan ini padamu? Dia cuma serigala putih yang tidak tahu diri. Orang-orangku baru saja membekukan dan menyita semua asetnya. Selanjutnya, urus saja dia. Tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari mati. Songnan berani memindahkan aset di depan mataku. Sungguh nekat. Istri, ada apa? Suami. Istri. Apa maksudmu saat meneleponku tadi? Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tidak tahu. Suami, kamu baik-baik saja? Apa kamu masih main-main denganku? Jangan sentuh aku. Kita hanya teman. Kenapa kamu bicara omong kosong di luar dengan namaku? Membuat istriku salah paham padaku. Kamu ingin menjauh dariku sekarang. Songnan, kamu sedang bermimpi.
Suami, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tidak apa-apa. Aku punya semua bukti yang bisa memenjarakanmu. Kita tidak perlu takut pada Mang Xian. Apa maksudmu? Jangan takut pada Mang Xian. Maksudmu apa? Suamiku, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin kamu tidak takut pada Mang Xian. Bisa bantu aku? Akulah yang paling mencintaimu. Lagi pula, masih ada beberapa menit lagi. Aku bisa transfer semua aset grup Mengyang. Aku akan ikuti keinginan Fei Fei dulu. Bukti di tangannya adalah masalah besar. Kamu tahu, aku terpaksa. Kenapa kamu berhenti berpura-pura begitu cepat? Berpura-pura. Hati nuraniku bersih terhadapmu. Apa yang harus aku pura-pura? Menikah selama 7 tahun. Kamu makan dariku, minum dariku, pakai dariku. Gunakan sumber dayaku. Dari pemuda biasa yang miskin dan tak punya apa-apa. Menjadi presiden grup yang terkenal seperti sekarang. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih. Kamu malah berselingkuh saat aku hamil. Masih bilang di sini hati nurani bersih. Hei, kamu benar-benar salah ngomong. Aku mengaku, sekarang semua yang kumiliki adalah pemberianmu. Terus kenapa? Selama 7 tahun terakhir, kamu selalu mengurusku di mana-mana. Membiarkanku belajar bisnis. Membiarkanku bicara dengan grup besar tentang proyek kerja sama bernilai puluhan bahkan ratusan miliar. Kamu kuat dan tidak pertimbangkan perasaan. Sekarang kamu akhirnya berhasil hamil. Aku tidak boleh keluar bersantai di sini. Aku tidak boleh keluar cari makanan liar untuk variasi. Selingkuh saat hamil begitu dibenarkan. Tanya aku apa salahnya. Songnan. Wah, muka tebal banget. Memangnya kalau mukaku tebal, kenapa? Aku kasih tahu. Anakku sebentar lagi akan jadi orang terkaya di pesta. Dan kamu akan direduksi jadi sampah di dasar. Bicara baik-baik padaku sekarang. Cepat berlutut dan sujud untukku. Mungkin aku akan senang. Aku bisa kasih kamu sesuap nanti. Kamu. Suruh aku berlutut? Kamu pantas menerimanya? Biar aku berlutut. Emang lu pantas? Bilang aja aku nggak pantas. Oke, nah sekarang aku tunjukin apakah aku layak. Lu lihat jam di arloji? Jam 13.23. Terus kenapa kalau jam 1.23? Gimana? Gua bilang, lu hamil jadi bego ya. Otak lu rusak. Tahu nggak? 3 menit yang lalu, orang-orangku udah kirim ke lu. Semua dana grup Mengyang lu udah ditransfer. Ditransfer ke luar negeri. Sekarang grup Mengyang lu cuman perusahaan bodong. Wah, suami. Hebat banget, wah. Cuma sama lu doang. Gimana bisa? Gue kasih tahu, bertahun-tahun gue jadi kuda dan lembu buat keluarga Menglu, bukan tanpa alasan. Hal kayak transfer uang, gue punya caranya. Gimana kalau transfer dana itu gagal? Nggak mungkin, gue udah pantau dan lacak ini secara real time. Nggak boleh ada cacat sama sekali. Kenapa enggak? Yang 1 dari 10.000 itu jadi kenyataan. Hidup lu nggak bisa balik lagi. Oke. Lo emang perlu gue tunjukin sesuatu baru percaya ya? Kalau gitu, sekarang lo melek aja buat gue. Kamu lihat, 3 miliar, nolnya banyak banget, sampai kamu aja bakal salah hitung. $3 miliar? Coba lihat saldomu dulu sebelum bicara sama aku. Bicara sama kamu pantas? Masa masih nganggap diri putri sulung grup Mengyang? Aku kasih tahu, sekarang aku miliarder, dan kamu cuma anak perempuan miskin dan melarat. Kalau ketemu aku nanti, harus angguk dan membungkuk padaku, lalu berlutut. Dulu karena kamu bapaknya anak itu, sekarang berlututlah dan minta ampun padaku. Aku bisa buat kamu nggak mati terlalu menyedihkan. Nggak nyangka kamu nekat banget. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Ada apa, mau bunuh aku juga? Aduh. Kamu mampu, aku sekarang miliarder. Aku mampu nggak, ya? Sekarang kamu akan tahu. Ayo. Non, silakan perintah. Ayo, patahkan kakinya sekarang untukku.
Aku akan membuatnya tidak bisa berdiri seumur hidupnya. Meng Xian, beraninya kau. Di seluruh Hai Cheng tidak ada yang tidak berani kulakukan. Lakukan. Ya, Nyonya. Lepaskan aku. Lepaskan, Meng Xian. Keluarga Mengmu sudah lama tidak sama lagi di Hai Cheng. Beraninya kau menyerang suamiku? Kau pikir hidupmu terlalu panjang? Justru kau yang hidupmu tidak cukup panjang. Kau mau mengambil alih dengan mentransfer dana. Sayangnya transfer dananya palsu. Maksudmu apa? Artinya transfer dana ke akun itu cuma 3 yuan. Bukan 3 miliar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkin sekarang kau baru tahu. 15 menit yang lalu, perusahaan mentransfer sejumlah uang yang sangat besar. Sudah dikembalikan ke akun perusahaan? Jawab kepada nona muda. Dana Tuan Song sudah kami sita sejak awal. Dan bukan hanya itu. Dana yang ditransfer Tuan Song sebelumnya, semuanya sudah kami ambil kembali. Sekarang semuanya ada di akun grup. Tidak mungkin, kau pasti membohongiku. Sudah ada yang memberitahuku. Uangnya akan tiba jam 1.20 dan kartu bankku memang menerima 3 miliar. Bagaimana bisa tidak ada uangnya? Kau masih tidak percaya? Kalau begitu, coba periksa apakah ada 3 miliar di akunmu. Masih 3 yuan. Tidak mungkin, tidak mungkin. 3. 000. Kenapa ada titik tambahan? Kalau tidak ada titik ini, itu 3 miliar. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sayang, aku salah. Aku seharusnya tidak memindahkan aset. Aku juga seharusnya tidak berselingkuh. Tapi semua ini gara-gara Zhou Feifei, gara-gara perempuan ini. Dia yang menggoda aku, mendorongku. Aku terseret karena dia. Di hatiku hanya ada kamu. Demi anak kita yang belum lahir, maafkan aku ya, sayang. Anak. Songnan, kamu masih laki-laki nggak sih? Kamu bisa-bisanya bilang begitu. Apa aku salah ngomong? Semua gara-gara kamu. Kamu yang menggoda aku. Kalau tidak, mana mungkin aku mengkhianati Xian? Mana mungkin aku mengkhianati keluarga kita? Kamu yang bilang kalau Meng Xian itu keras kepala dan membosankan. Kamu bilang akan meninggalkannya dan menikahiku kalau sudah dapat uang. Sekarang kasusnya terbongkar, langsung lempar semua kesalahan padaku. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Gila lu. Songnan, lu berani nyentuh aku. Memang kenapa kalau aku bertindak? Aku jadi seperti ini karena lu, kalau bukan karena cewek lu itu. Aku udah hidup tenang sama Xian. Ini semua salah lu. Oke, lu. Hari ini aku harus berantem sama lu. Lu mau berantem lagi? Xian, kamu baik-baik saja? Xian, Gak apa-apa. Benar-benar mau melahirkan. tenang. Dokter sini. Cepat. Air ketubanku pecah, bawa ke ruang operasi. Hentikan semua ini. Istri, kamu baik-baik saja? Jauh-jauh dari aku. Istri, Aku salah, aku benar-benar salah. Aku sumpah, gak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Demi anak kita yang belum lahir. Kasih aku kesempatan lagi ya. Aku kasih lu kesempatan lagi. Asal lu mau kasih aku kesempatan untuk berubah, aku bisa sendiri yang menggugurkan bayi di perutnya. Aku akan putuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Buat dia nggak bisa tinggal di kota Si seumur hidupnya, sayang. Kamu mau apa? Aku bisa janji sama kamu, aku bisa lakukan. Songnan, kamu benar-benar bukan orang yang baik. Untungnya, yang aku kandung ini bukan benihmu.
Apa? Kamu nggak mengandung benihku? Betul. Bayi di kandunganku ini milik ayah baptisku. Kalau bukan karena ayah baptisku udah punya istri dan anak, nggak bakal aku masukin ke pintu. Aku bakal cari orang kayak kamu, sampah yang cuman mau numpang hidup dari wanita. Dasar perempuan, berani-beraninya kamu selingkuhin aku bunuh kamu. Pergi sana, mati aja. Tolong. Seseorang seret dia turun. Potong alat kelaminnya untukku. Ya, Sayang, kamu mau apa? Aku salah, maafin aku. Sayang. Kamu mau apa? Lepasin aku. Nona urusannya udah beres, tapi dia pingsan karena kesakitan. Berhenti untukku. Mau apa lagi? Menurutmu aku mau apa? Aku akui, aku memang menghancurkan keluargamu. Tapi, kalau bukan karena Songnan sendiri tidak tahan godaan, apa yang bisa kulakukan sendirian? Betul. Aku sudah mengebirinya, tapi sekarang giliranmu. Kau, jangan macam-macam. Godfatherku sudah dalam perjalanan dari bandara. Kalau kau berani menyakiti anak dalam kandunganku, dia pasti tidak akan membiarkanmu dan keluarga Meng pergi. Benarkah? Ya, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Ayo, segera kirim perintahnya. Sepanjang tahun ini saat Songnan dan Zhou Feifei berselingkuh, semua barang yang diberikan sebagai hadiah, properti, mobil, barang mewah, dan uang tunainya. Ambil kembali semuanya. Selain itu, soal perselingkuhan Songnan, dia tahu pria itu punya pasangan tapi tetap jadi selingkuhannya. Semua bukti bersekongkol memindahkan aset, dan rekaman farsa hari ini kirim dengan tepat ke keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Dan grup chat istri kaya yang susah payah dia masuki, aku ingin orang yang paling dia pedulikan tahu. Orang seperti apa dia sebenarnya. Biar dia tercatat dalam sejarah sebagai orang yang hina. Baik, Nyonya. Meng Xian, wanita beracun. Beraninya kau memukul orang. Beraninya kau memukul aku. Apa yang terjadi saat aku pukul kau? Kalau kau mampu, pukul aku. Wah, kau ini. Sekarang kau mengandalkan lebih banyak orang untuk menindas yang lebih sedikit ya. Kau tunggu aku. Ayah baptisku sudah datang. Aku akan suruh dia urus kau dulu. Baiklah, aku tunggu. Cukup. Ambil para perawat dan dokter yang menindas tadi, semua dipecat. Grup Meng Yang tidak akan pernah mempekerjakan mereka lagi. Sedangkan Sekretaris Lin dilarang bekerja di seluruh industri. Jika ada yang berani mempekerjakannya lagi, berarti melawan grup Meng Yang. Nona, ini bukan urusanku. Ini semua karena Tuan Song. Dia mengancam dan membujukku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, Bu. Nona, Perutku. air ketuban Nona pecah. Masuk ke ruang operasi. Cepat minggir, cepat. Nona. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Nona. Lepaskan aku. Perutku. Yang Mulia memerintahkan kau berani menginjakkan kaki lagi di rumah sakit ini nanti. Kami lihat sekali, kami pukul sekali. Pergi sana. Kalian sekawanan bajingan. Beraninya kalian melakukan ini padaku? Sampah. Fei, bukti dan video perselingkuhanmu sudah diposting online. Sudah jadi trending topik. Apa? Meng Xian, dasar jalang. Beraninya kau melakukan itu padaku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Halo Ayah Baptis, kapan kau sampai? Aku ditindas dan diusir dari rumah sakit. Apa? Beraninya dia mengusirmu dari rumah sakit? Keterlaluan. Kau beri aku setengah jam.
Aku akan ke sana untuk membalaskan dendammu. Terima kasih, Ayah Baptis. Mengsian, dasar jalang. Kau pasti tidak menyangka. Ayah baptisku adalah tuan ketiga Shu yang menguasai dunia hitam putih di Haicheng. Beraninya kau menantangku hari ini. Setengah jam kemudian, ini adalah akhir riwayatmu. Xian, Perutku sakit. Xian, jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Telepon ayahku. Oke. Xian. Xiaoyan, kamu di mana sih? Apa? 10%? 10%. Tidak. Aku menghabiskan 3 tahun di hutan hujan negara A. Membuka jalan dengan emas dan darah, membuat kepala suku mengangguk. Aku harus mengambil 15% saham. Puluhan orang saya meninggal di luar negeri. Siapa yang menurutmu lebih layak mengambil 15% ini? Sumber daya mineral bukan main-main. Tanpa aku, apa yang kalian punya tidak berharga. Perusahaan baru harus 25% dimiliki olehku. Tidak bisa dinegosiasikan. Kamu siapa? Juga layak mengontrol ketidakhadiranku. Atau refraksi, atau aku bisa mendapatkannya sendiri. Diam. 10% bukan permintaan. Ini pemberitahuan. Siapapun yang keberatan akan keluar sekarang. Bagaimana bisa hatiku tiba-tiba sakit sekali? Tuan Muda Chu telah menemukan pacar masa kecil yang telah kau cari selama 13 tahun. Itu dia Xiaoyan. Di mana dia? Rumah sakit nomor 1 Haicheng. Sedang melahirkan, namun dia menikah 7 tahun lalu. Apa? Xiaoyan. Kalau aku bisa keluar hidup-hidup, kamu harus menikah. Menikahlah denganku. Oke. Tiga 13 tahun yang lalu. Kalau bukan karena Xiaoyan, aku sudah mati. Meski kita tak bisa bersama di hidup ini, tapi sebagai teman baik, aku juga harus pergi memberi selamat. Kamu perintahkan untuk mengirim orang ambil sertifikat rumah villa Haijing Yuan, kalung putri Inggris dan mutiara malam Laut Utara. Aku akan merayakan kelahiran bayinya dengan hadiah sendiri. Iya. Tuan Chu. Ayo. Begitu saja. Iya. Aku nggak kuat lagi. Iya, Paman Meng. Xian lagi melahirkan di ruang operasi, cepat kembali. Mengsian, cewek ini. Aku kesel banget. Kenapa bapak angkat belum datang? Aduh, bapak angkat. Anak angkat. Aduh, bapak angkat. Akhirnya kamu datang. Kalau kamu nggak datang lagi, cewek itu bakal kabur. Lari, berani dia. Semuanya, serang dan bunuh dia untukku. Ya. Oke. Xiaobao, ibuku akan memanggilmu Xiaobao nanti, ya? Saya adalah ibu baptis. Nona, kamu baru saja melahirkan. Tubuh masih relatif lemah. Bagaimana dengan tuan tertua? Serahkan saja padaku. Taruh di rumah kaca untuk 2 hari pemulihan. Oke, ayo. Sangat bagus. Apa yang kamu lakukan? Bapak baptis, ini dia.
Siapa kamu? Nona Meng, orang terkaya di Haicheng, berani masuk ke bangsal. Betapa angkuhnya sikap berwibawa itu. Itu benar-benar membuatku ketakutan setengah mati. Kamu lagi. Tentu saja aku. Mungkin kamu pikir itu Songnan, si sampah itu. Dia datang ke sini khusus untuk melihat wajahmu yang berantakan dan jelek. Hentikan omong kosong. Apa yang kamu inginkan? Ada apa? Tentu saja. Datang untuk membalas dendam padamu. Balas dendam? Cuman orang-orang yang kamu pimpin ini? Enggak. Kamu salah ngomong. Aku bawa. Tapi yang bertanggung jawab atas seluruh kota laut. Pemimpin tertinggi dari pasukan hitam dan putih. Dikenal sebagai Raja Suyama, Tuan Ketiga Su. Itu ayah baptisku. Ayah baptismu adalah Tuan Ketiga Shu. Oh, ayah baptis. Jangan duduk-duduk saja. Ayo bela orang lain. Oh ya ampun. Aku benar-benar nggak bisa nolak peri kecil. Dia baru datang pakai topi, jadi nggak lihat dengan jelas. Aku nggak nyangka ayah baptis Zhou Feifei beneran Tuan Ketiga Shu. Ini beneran bakal lebih ribet nanti. Kamulah yang ganggu cucu baptisku. Katakan padaku, gimana kamu mau mati hari ini? Tuan Ketiga Shu, saya tahu kamu adalah orang penting di Haicheng. Tapi meskipun kamu ingin melakukan sesuatu padaku, setidaknya bersikap masuk akal. Alasan. Sepertinya kamu tidak mengenal saya dengan baik. Saya adalah yang paling berkuasa di Haicheng. Bagaimana jika saya menyakitimu hari ini? Tapi Xian adalah putri dari grup Mengyang. Jika kamu menyentuhnya, Paman Meng tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah. Maksudmu orang tua itu Meng Hua? Ini agak rumit, tapi itu hanya sedikit rumit. Saya adalah penguasa terbesar di CCT. Ayahmu bahkan tidak berarti apa-apa bagiku. Karena kekuasaan Tuan Ketiga Shu juga sangat besar, saya tidak tahu apakah Tuan Ketiga Shu memperhatikan reputasinya. Apa maksudmu? Tuan Ketiga telah terkenal selama bertahun-tahun. Saudara-saudara di bawahnya juga mengagumi Tuan Ketiga sebagai pribadi. Hingga memiliki skala seperti sekarang. Tapi sekarang Tuan Ketiga membawa begitu banyak orang, mengganggu saya dan bayi yang baru lahir. Sebarkan, kamu tidak takut mendapat reputasi sebagai pengganggu yatim piatu dan janda. Ya, Bapak. Jangan tertipu oleh omongan wanita ini. Kalau kita bilang ini perundungan, apa yang kamu katakan waktu dia ngerundungku tadi? Ya, anak baptis, kamu benar. Kamu ngerundung anak baptisku, urusan ini harus diselesaikan. Tapi karena kamu wanita yang punya bayi, cukup sujud 3 kali di depan anak baptisku. Tampar dirimu sendiri 10 kali. Bilang aku salah. Aku bisa nyelesain nyawamu. Cuman bikin kamu dan keluarga Mengmu hilang di CCT. Apa? Kamu tuli. Kamu nggak dengar. Nah, aku kasih tahu lagi. Bapak baptisku bilang, gimana denganmu? Kamu sekarang berlutut dan sujud sama aku minta maaf. Dia akan nyelesain nyawamu. Cuman bikin kamu dan keluarga Meng hilang dari CCT. Gimana? Kami udah cukup baik sama kamu kan? Kalian itu brengsek semua. Ribut banget. Kamu baik-baik saja? Hati-hati dengan gas janin. Kenapa kamu pukul temanku? Memangnya kenapa kalau aku sakiti dia? Siapa yang bikin dia jadi pengen ditonjok? Kamu benar-benar brengsek. Itu kata-kata yang cuma dipakai orang lemah. Nona Meng kan orang yang hebat. Kenapa hari ini sama aja? Xian, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aduh, aku memang sudah biasa berpura-pura. Cuma saja, hari ini aku capek. Aku lagi nggak mood muter-muter sama kamu. Kalau enggak mau mati, berlututlah di depanku. Sujud dan minta maaf. Suruh aku berlutut, kamu nggak pantas. Kasih kamu kesempatan, kamu nggak baik. Kamu nggak hargai. Kalau gitu jangan salahkan aku kalau jadi kejam.
Kemarilah. Ambil anak itu untukku. Ya, Jangan sentuh anakku. apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Harus apa? Harus apa? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh bayiku. Sampah tak berguna. Kalau ada urusan, hadapi aku. Jangan sakiti dia. Tentu saja aku datang untukmu. Kalau tidak, buat apa aku berurusan dengan anak ini? Tapi tahukah kamu, anak ini benar-benar mirip sekali denganmu. Oh, sayang sekali. Sama seperti kamu sebagai ibu. Kembalikan anak itu padaku. Xian, kenapa kamu wanita jahat seperti ini? Jelas, kamu berselingkuh dengan Songnan sebagai selir. Setelah kebenaran terungkap, dia dihukum oleh Xian. Ini semua salahmu. Bagaimana kamu masih berani balas dendam? Kamu itu apa? Berani menuduhku? Ayolah tampar wanita ini beberapa kali untukku, biar dia belajar. Ya, Tingxia. Hentikan itu. Zhou Feifei, kamu hentikan aku. Berhenti. Baiklah, maka kamu berlutut dan sujud padaku sekarang dan minta maaf. Maaf Nona Zhou, aku tadi bersikap naif. Tolong jangan berdebat denganku. Kamu tidak mengerti bahasa manusia kan? Aku perintahkan kamu untuk berlutut dan sujud. Permintaan maaf datang terakhir. Apakah kamu punya ketulusan? Xian, lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona. Apa maksudmu? Hanya tidak mau berlutut. Mungkinkah temanmu dan anak ini, bukankah itu cukup untuk membuatmu berlutut padaku? Apakah selama aku berlutut, kamu lepaskan mereka? Itu tergantung apakah ketulusanmu cukup. Xian, jangan dengarkan dia. Wanita ini sudah berbohong padamu. Tampar dia. Suruh dia diam dengan patuh. Ya, Cukup. Bukankah kamu hanya ingin aku berlutut? Oke, aku berlutut untukmu. Kalau begitu, berlututlah sekarang. Xian, jangan berlutut. Paman Meng sudah dalam perjalanan. Dia akan segera tiba. ya ibu. Aku akan menghubungimu sekarang juga. Suruh semua satpam datang. Ada satpam-satpam ini. Orang-orang ini tidak bisa menyakitimu. Hei, Tidak. benarkah? Kalian, tidakkah kalian dengar apa yang baru saja dikatakan bapak angkatku? Bapak angkatku adalah preman di Haicheng. Jangan bilang ayahnya tidak datang. Bahkan jika ayahnya datang, kamu harus berlutut dan bersujud padaku hari ini, lalu minta maaf. Nona Meng, kamu bilang aku benar. Tidak. Asalkan kamu membiarkan mereka pergi. Aku bisa melakukan dan mengatakan apa saja. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Nona Meng orang yang begitu tinggi hati. Sekarang aku begitu rendah hati sehingga mudah diajak bicara. Kalau begitu, segera. Tidak. Berlututlah untukku. Tidak, Xian. Nona. Xiaoyan, sekarang kamu dikelilingi kekasih dan anak-anak. Pasti sangat bahagia. Berapa lama lagi sampai di rumah sakit kelas 1? Tuan Muda Cu, 10 menit itu 10 menit lagi sampai. Cepat. Ya, Kenapa masih berdiri saja? Tidak bisa bersujud? Tidak bisa bicara? Maaf, aku salah. Maaf, aku salah. Sungguh sepi. Kamu belum makan? Haruskah aku minta anak ini mengingatkanmu? Tidak, aku akan mengetuknya untukmu. Aku bersujud padamu. Maaf, aku salah. Maaf. Itu sangat tidak tulus. Katakan padaku apa yang salah. Aku salah merampok kamarmu. Aku seharusnya tidak merampok suamimu. Yang lebih salah adalah itu seharusnya bukan karena ketidakmampuannya sendiri. Dipaksakan padamu. Itu saja. Dan aku seharusnya tidak bersikap berlebihan padamu.
aku akan memberimu uang 2 kali lipat. Dan aku akan membuktikannya untukmu di lingkaran itu. Aku cemburu padamu dan memfitnahmu seenaknya. Itu hebat sekali. Sekarang mari kita bicara tentang siapa selingkuhan di antara kita. Aku. Kamu tahu kamu adalah selingkuhan. Beraninya kamu macam-macam denganku. Xian, beginilah caramu memperlakukan wanita yang baru saja melahirkan. Tidakkah kamu takut disambar petir? Kamu ingin berpura-pura menjadi perawan Maria? Apakah kamu pantas? Xian, jangan berlutut. Xian. Nona, Terus ketuk. Kalau tidak, aku buat sahabatmu bersujud kepada anak itu. Xian, jangan lakukan ini. Xian, jangan bersikap seperti ini. Maaf, aku salah. Aku seharusnya tidak menjadi selir. Maaf, 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 maaf. 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 Tuan Muda Chu, Nona Meng saat ini berada di kamar VIP 44-17 rumah sakit. Semua ikut saya. Aku tidak pernah memikirkan itu. Nona Meng yang sombong dan berkuasa. Ternyata ada hari di mana seseorang dengan rendah hati memohon ampun padaku. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Bisakah kamu mengembalikan bayiku sekarang? Mengembalikannya padamu. Baik, maka itu tergantung apakah kamu bisa menahan pukulanku ini. Kamu pergi keluar dan berjaga. Iya. Apa yang kamu lakukan? Nona, Xian, lihatlah. Xiaoyan. 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 Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Aku Chu Yue. Aku Yue, kakakmu. Kakak Yue. Aku? Benar-benar aku. Benar-benar kamu? Bajingan, berani-beraninya kau mendorongku, kau cari mati. Kau yang cari mati. Mulutmu besar sekali. Godfather pria bau ini muncul tiba-tiba, berani-beraninya kau mendorongku, kau harus membantuku membalaskan dendam anakku. Oke, jangan khawatir. Anak angkat perempuan. Seluruh Haicheng milik Godfathermu, aku. Siapa yang berani menindasmu? Aku tidak akan biarkan dia keluar dari gerbang Haicheng. Kau yang tidak akan keluar hidup-hidup Xuan, patahkan kaki mereka segera. ya, aksi. Dasar anak nakal. Aku belum melakukannya. Kamu berani duluan. Anakku. 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 Ibu di sini. Ibu di sini. Ya, Anakku, jangan nangis. Terima kasih, Kakak Yue. Bocah, berani-beraninya kau sentuh orang tuan ketiga Su. Kamu siapa? siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Tapi sebentar lagi ajalmu akan tiba. Segera cari orang untuk obati Xiaoyan. Baik, aku segera pergi.
Xiaoyan, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Jangan khawatir. Semuanya ada aku. Kamu, anak kamu, tidak mendengarku saat aku berbicara. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Bunuh aku, kamu apa? Aku. Godfather, apa kamu baik-baik saja? Anak, dari mana asalmu? Beraninya kamu benar-benar berbuat sesuatu padaku? Tidak masalah dari mana aku berasal. Yang penting adalah, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar dari pintu ini hidup hari ini. Aku adalah penguasa Haicheng. Tidak ada yang berani menyentuhku di Haicheng. Beraninya kamu menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Berani aku. Kamu akan segera mengetahuinya. Chuan, telepon Presiden Wang dari kamar dagang segera. Suruh dia datang ke sini dalam 10 menit untuk membersihkan pintu. Iya, Presiden Wang. Anak muda itu berpura-pura cukup meyakinkan. Berani membersihkan rumah. Apakah kamu tahu apa pangkat Presiden Wang dari kamar dagang? Dia menjalankan kamar dagang hitam putih nasional. Langsung di bawah perintah orang terkaya di negara ini. Bahkan aku tidak berani bercita-cita untuk itu. Beraninya kamu membual seperti itu. Takutkan aku. Takutkan kamu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Ayah angkat. Beraninya engkau memukulku? Kenapa kau masih berdiri di sana? Panggil saudara-saudara di sekitar sini. Tak seorang pun di sini akan keluar. Iya. Tuan Muda Chu, orangnya sudah dalam perjalanan ke sini. Akan segera sampai. Oke. Nak, aku kagum dengan keberanianmu. Tapi semua orang di sini akan membayar kebodohan mereka. Kematian adalah harga yang harus kau bayar hari ini. Kurasa kau tidak punya kemampuan. Baik, kalau begitu tunggu saja aku. Yue, Xiaoyan, dokternya akan segera datang. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. tidak, Yue. Aku tahu kau ingin membantuku. Aku tidak meragukan kemampuanmu. Hanya saja Haicheng adalah wilayah Tuan ketiga Shu. Bahkan keluarga Meng kami ingin memberinya 3 poin. Kau tidak bisa bersaing dengannya di Haicheng. Sebelum anak buahnya datang, aku akan memanggil semua satpam untuk mengawalmu keluar. Xiaoyan, jangan khawatir. Aku di sini. Tidak akan ada yang terjadi padamu dan anakmu. Yue, Nak, sekarang sudah terlambat bagimu untuk berlutut dan memohon ampun pada kami. Kalau tidak, kau, termasuk gadis bermarga Meng, tak seorang pun akan keluar hidup-hidup. Hanya dengan kamu? Hanya aku. Tuan ketiga, saudara-saudara di sekitar sudah semua datang. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bawa semua orang ke sini. Kak Yue. Xiaoyan, jangan khawatir. Bocah, apakah kamu takut mati sekarang? Jika kamu takut, berlututlah di tanah untukku. Jilat sepatumu sampai bersih. Kalau tidak, aku akan biarkan kamu dan kamu... Semua orang di sini harus mati di sini. Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan. Aku ingin menyelamatkan nyawamu. Aku tidak menyangka kamu ingin mati begitu sangat. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Lakukan saja, terutama bocah yang memimpin. Ya, hentikan kalian semua. Berhenti kalian semua. Presiden Wang, kenapa Anda di sini? Kalau aku tidak datang, mana mungkin kalian berani menghina orang terkaya di negeri ini? Orang terkaya di negeri ini? Tidak, Presiden Wang. Sudah bilang tidak. Pokoknya, hari ini kalian mati. Maaf, orang terkaya. Ini karena pengawasanku yang lalai membiarkan dia menyinggung Anda. Apa? Apa? Dia itu orang terkaya di negeri ini? Omong kosong. Orang terkaya itu kan orangnya rendah hati. Dia tidak suka muncul di TV dan majalah. Kalau bukan karena gaya sombongmu yang biasa, mana mungkin sampai berani menyinggung orang terkaya? Kamu harus paham bagaimana cara menyelesaikannya nanti, kan? Paham. Cepat berlutut pada orang terkaya. Maaf, Tuan Chu yang terkaya. Aku ini buta. Sampai menabrak Anda dan Nona Meng. Ini kan cuma salah paham. Itu dia, Zhou Feifei. Dia yang menghasutku untuk melakukannya. Kalau tidak, meski diberi 100 nyali, aku juga tidak berani menabrak orang terkaya seperti Anda.
Bukan aku, bukan aku. Bukan aku, dia yang melakukannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku, bukan aku. Kau wanita, apa kau tidak akan puas sampai membunuhku? Apa maksudmu aku menyakitimu? Aku hanya memintamu membantuku memberi pelajaran pada Meng Xian. Kau terlalu sombong, menyinggung orang terkaya. Apa hubungannya dengan aku? Kau wanita, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kau membunuhku, itu juga menyinggung orang terkaya. Aku sudah jadi elang seumur hidupku. Tapi mataku ditusuk olehmu, burung gereja kecil. Aku akan membunuhmu. Memukul wanita hamil. Apa kalian laki-laki masih pantas disebut laki-laki? Aku bertarung denganmu. Beraninya kau memukulku? Aku akan menggigitmu. Kau berani main keras padaku. Ketika aku masih di dunia hitam, kau bahkan belum tahu di mana main lumpur. Aku akan membunuhmu. Perutku. Itu bukan urusanku. Dia sendiri tidak berguna. Kamu berani memukul wanita hamil? Orang sepertimu sampah masyarakat. Kak Yue, aku ingin membuatnya tidak punya apa-apa lagi. Bilang padanya jangan muncul lagi di Haicheng. Oke, Presiden Wang sudah dengar? Aku dengar sekarang juga akan kupatahkan tangan dan kakinya. Lenyapkan semua yang dia punya. Lalu suruh seseorang buang dia keluar Haicheng. Jangan pernah melangkah lagi ke sini. Orang terkaya Chu, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak bersalah. Semua ini karena wanita cantik ini. Ampuni aku. Bawa dia keluar. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Pergi. Ini karma untukmu. Nona Meng, aku tahu salahku. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa hidup tanpa anak ini. Kumohon, demi kita berdua sama-sama ibu. Tolong selamatkan dia. Kak Yue, ayo kita suruh orang antar dia ke ruang operasi. Oke, ayo kita turunkan orang. Kak Yue, terima kasih. Kalau tidak ada kamu hari ini, mungkin akibatnya bagiku tidak terbayangkan. Bodoh, ngapain kamu berterima kasih padaku? Tapi sesuatu yang begitu besar terjadi padamu. Kenapa suamimu tidak di sini? Aku sudah bercerai dengannya. Sekarang sedang membiarkan pengacara menjalani proses perceraian. Bercerai? Xiaoyan. Xiaoyan. Kenapa kamu bisa seperti ini? Ini semua gara-gara Song Nan, si serigala tak tahu balas budi itu. Aku akan langsung pergi menghadapinya. Jangan ayah, aku sudah bercerai dengannya, semua asetnya sudah disita. Oh, baguslah. Dekan, cepat antar anakku ke ruang operasi. Cepat. Baik. Cepat. Sian, tahan. Semuanya akan baik-baik saja. Pasti harus bertahan. Cepat. Nona Zhou di meja operasi nomor 3. Bayinya sekarat. Dia Zhou Feifei. Itu balasan. Pak, jangan khawatir. Xiaoyan akan aman. Kamu? Pak Meng, dia kakak Yue yang sering disebut-sebut Xian. Hari ini berkat Bapak Yue. Kalau tidak, kami akan dalam masalah. Halo Pak, nama saya Chu Yue. Wah, Marga Chu. Tidak heran aku merasa familiar. Jangan-jangan kamu yang di Shangjing itu? Betul saya. Maaf, Tuan Muda Chu. Saya lancang tadi. Kali ini, anakku Xiaoyan berkat kamu. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya, jika ada apa-apa dengan Tuan Muda Chu, silakan beri perintah. Pak, jangan sungkan. Panggil saja aku Ayue. Soal terima kasih, jangan lagi. Kalau bukan karena Xiaoyan dulu,
Aku bukan diriku yang sekarang. Kita semua teman di dunia nyata. Jangan sungkan. Bagus. Dekan, bagaimana kondisi Xiaoyan? Tuan Kaya bisa tenang. Nona hanya mengalami trauma. Sudah ditangani. Kalau begitu baiklah. Tuan Muda Chu, ayahmu menelepon, mendesakmu pulang. Bilang saja aku sibuk. Tidak bisa pulang, tidak bisa. Ya. Tuan Muda Chu, kalau ada urusan, silakan pergi dulu. Aku yang urus di sini. Aku akan tunggu sampai Xiaoyan bangun baru pergi. Baik, baik. Hati-hati panasnya. Tidak apa-apa, Ipa. Pelan-pelan. Biarkan aku menyuapimu. Kak Yue, biar aku saja. Berbaring saja. Hati-hati panasnya. Bagaimana pendapatmu tentang mereka berdua? Menurutku mereka cocok sekali dalam hal bakat dan kecantikan. Pasangan yang ditakdirkan. Lalu kenapa kita tidak? Aku juga tidak berpikir begitu. Tingsha, kamu sedang apa? Tebak. Oke, kamu bisa melepas penutup matanya. Xiaoyan, maukah kamu menikah denganku? Yue, kamu sedang apa? Cepat bangun. Bagaimana bisa kamu melamarku? Kenapa tidak, Xiaoyan? Aku mencintaimu. Dalam 13 tahun perpisahan ini, aku tidak pernah menyerah mencari kamu. Untungnya, Tuhan memberi kita kesempatan bertemu lagi. Jika kamu khawatir, aku tidak akan memperlakukan Lele dengan baik di masa depan. Maka, kamu bisa tenang. Aku bisa membiarkan diriku. Hanya ada satu anak, Lele, dalam hidup ini. Aku bersedia memberikan semua hartaku. Semua dialihkan atas namanya. Memperlakukannya sebagai anak sendiri seumur hidup. Yue, aku tahu kamu baik padaku, tapi kamu tidak perlu melakukan ini. Xiaoyan, kamu tidak tahu betapa beruntungnya aku bisa bertemu kamu lagi dalam hidupku. Aku menghargai kesempatan yang susah payah ini. Aku memohon padamu, menikahlah denganku. Berjanjilah padanya. Berjanjilah padanya, berjanjilah padanya. Tingsha. Anak baik Ayue, tulus padamu, cukup janji padanya. Ayah, bagaimana bisa kamu main-main dengan Tingsha? Aku tidak main-main, Ayue menantu. Aku lihat semuanya baik-baik saja. Ayah. Apa yang masih kamu lakukan? Pasang cincin pernikahan padanya. Xiaoyan, menikahlah denganku. Bos, 1 kukusan pangsit Xiaolongbao. 1 kukusan. Oke. Nak, berhenti dulu. Nakku, berhenti dulu. Datang dan kejar aku. Kamu memukulku, gigit aku.
Berhenti di sana. Berhenti. Bayar. Tidak. Biarkan kamu makan tanpa bayar. Biarkan kamu makan tanpa bayar atau tidak. Liputan TV Six Wings. Sekarang kami ada pembaruan untuk masyarakat umum. Grup Mengyang, Nona Mengxian akan besok sore upacara pernikahan dengan Cuyue, orang terkaya di negara ini. Mengxian, kamu jalang. Kamu bilang aku berselingkuh dengan orang lain di depan umum, tapi baru setengah tahun dan kamu menikah dengan si wajah putih ini. Jangan pernah berpikir tentang itu. Oke. Apakah itu pesta pertunangan? Kita lihat nanti. Aku tidak akan mempermudahmu. Apakah kamu akan memberiku uang? Apakah kamu akan memberiku uang? Bayar uang apa? Aku sudah makan. Nona Meng cantik sekali. Pantas saja Tuan Muda Chu tergila-gila padamu. Dia sudah mencarimu selama 13 tahun. Xian, ini tidak baik. Ada apa? Lele hilang. Apa? Aku sedang bermain dengan Lele, tapi tiba-tiba ada yang memukul bagian belakang kepalanya. Aku pingsan. Saat aku bangun, Lele menghilang. Cari dia. Kak Yue, Lele hilang. Aku sudah tahu ini. Song Nan yang kabur dari garasi bawah tanah bersama anak itu. Apa? Song Nan? Kenapa dia mengambil anakku? Dia tidak bisa mendekatimu. Dia hanya bisa mulai dari anak itu. Tapi Xiaoyan, jangan khawatir. Aku sudah memblokir kota pelabuhan ini. Memobilisasi semua polisi di Haicheng. Aku pasti akan membawa anak itu kembali sebelum fajar. Kak Yue, aku mohon, pastikan bawa Lele kembali, ya. Jangan khawatir, aku di sini. Anaknya akan baik-baik saja. Ada apa? Kenapa orang-orang dari Biro Keamanan Publik ribut sekali hari ini? Kamu nggak tahu ya, aku dengar. Anak laki-laki Nona Meng, orang terkaya di Haicheng dibawa kabur orang. Apa? Serius? Buat apa dia mencuri bayi yang baru lahir? Kamu ngapain? Berhenti. Akhirnya pergi. Jangan nangis. Song Nan, ternyata kamu. Zhou Feifei, kenapa kamu di sini? Kamu yang bikin aku sengsara begini. Aku bunuh kau. Berani-beraninya kamu mukul aku. Mukul kamu kenapa? Kalau bukan karena kamu, aku masih jadi presiden grup Mengyang. Masa depanku nggak akan hancur begini. Kamu sendiri yang nggak becus. Masih berani nyalahin aku? Kalau bukan karena kamu, bayiku yang hidup, mana mungkin mati di meja operasi? Jangan sentuh anakku. Jangan nangis. Ini anak kamu sama Mengxian. Jangan sentuh anak itu. Kak Nan, kamu bisa nyuri anak ini keluar nggak? Nanti hidup kita di masa depan terjamin. Anakku ada urusan apa sama kamu? Hah, jangan pura-pura. Dengan sifatmu yang tega dan kejam, jangan bilang begitu. Kamu nyuri anak ini keluar, itu karena kamu rindu anak ini, bukan cuma mau cari untung dari Mengxian. Dapetin uang. Itu ada urusan apa sama kamu? Ya pasti ada dong. Sekarang semua polisi di kota lagi nyari kamu. Percaya atau enggak? Asal aku teriak sekarang, polisi manapun di jalan bisa nangkep kamu. Nanti kamu, si penjahat ini, ditangkep. Oke. Zhou Feifei, kamu kejam. Aku akan minta Mengxian bawa uang tebusan anak itu. Nanti kita bagi 2. Oke. Aduh, jangan sentuh anak itu. Apa? Song Nan bajingan ini berani-beraninya dia memanfaatkan anaknya sendiri. Untuk memerasku 100 juta, dia juga mau aku yang antarkan uangnya sendiri. Xian, jangan terburu emosi. Kalau 100 juta bisa ditukar dengan keselamatan anak itu, mungkin ini bisa jadi solusi. Tapi Song Nan memang bukan orang yang punya nurani. Meskipun aku bawa 100 juta, belum tentu dia mau melepas anak itu.
Jangan khawatir, aku akan atur orang di jalan. Begitu melihat anaknya, aku akan langsung bawa anak itu dulu. Oke. Uangnya sudah kubawa ke sini. Mana anakku? Anak, kau pikir aku belum lihat uangnya? Langsung akan kukembalikan anaknya padamu? Wah. Tapi anak ini juga ada bagianku. Kenapa harus kuberikan padamu? Bajingan. Bangsat, saranku jaga mulutmu. Jadi dari awal memang begitu ya? Kamu enggak akan kembalikan anak itu padaku, kan? Betul, kau yang membuatku cacat, aku tidak akan punya anak lagi seumur hidupku. Lele adalah satu-satunya anakku. Dia juga satu-satunya anak laki-laki keluarga Song kami. Kau pikir aku akan memberikannya padamu? Kau. Seharusnya aku menduga kau akan melakukan ini. Baguslah kalau sudah tahu. Dan aku beritahu kamu anak itu, jauh sebelum aku datang, sudah aku atur untuk diantar orang. Kau hancurkan seluruh hidupku, aku juga akan membuatmu hidup selamanya, hidup dengan penyesalan kehilangan anakku. Kau. Apa? Oke, oh begitu. Itu telepon si wajah putih lagi, ya? Ada bedanya? Penting. Aku tadinya mau menghabiskan 100 juta. Membeli habis hubungan seumur hidupmu dengan anakmu? Tak disangka, kau bukan cuma serakah. Masih saja tak berubah. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Maksudmu apa? Barusan, aku dapat telepon yang bilang Zhou Feifei bawa anak itu cari Chu Yue mengembalikan Lele dengan chip senilai 200 juta. Itu tidak mungkin. Aku jelas-jelas kasih Lele bius dan kunci dia di loteng panti asuhan. Bagaimana bisa dicuri Feifei? Apa? Kau malah mengurung anak itu. Kau ini manusia apa bukan? Dasar jalang, kau tipu aku. Aku akan bunuh kau hari ini. Xian, hati-hati. Kau baik-baik saja? Iya. Segera pergi ke rumah besar untuk menjemput Tuan Muda sesuai perkataan Song Nan. Ya, Meng Xian, dasar jalang, kau benar-benar menipuku dengan wajah putih ini. Aku akan membunuhmu, aku akan bunuh kau hari ini. Di hidup ini, kau takkan pernah lagi punya kesempatan seperti ini untuk merebut. Meng Xian. Meng Xian. Xiaoyan, jangan khawatir. Lele, dia sudah dalam perjalanan pulang. Oke. Nona muda, Tuan Muda sudah ditemukan. Lele, kamu baik-baik saja? Bagus Lele akhirnya kembali. Keluarga kita takkan pernah terpisah lagi. Oke. Kamu si pembuat onar kecil. Siapa yang berani memberimu nyali? Menikah diam-diam di belakangku. Ada anak laki-laki tambahan. Aku sebagai ibu ternyata tidak tahu apa-apa tentang ini. Bu, kenapa ibu ke sini? Aku belum sempat memberitahu ibu. Sekarang sudah terlambat. Kamu orang yang selalu dipikirkan anakku. Wanita yang sudah dicari selama 13 tahun. Tante, ini aku. Apa? Kamu masih memanggilku tante? Bu, bukannya ibu selalu mendesakku untuk menikah, tapi di hatiku hanya ada Xiaoyan. Apapun yang ibu katakan, aku tidak akan pernah menikahi wanita selain dia seumur hidupku.
Jika aku memisahkan kalian berdua, kamu tidak mengakuiku sebagai ibu ya? Bu, bukan itu maksudku. Sudahlah, aku tahu maksudmu. Kamu masih terlihat cantik. Tante, aku tahu Hentikan. Semuanya di sini cukup baik. Hanya status keluarga orang terkaya di Haicheng ini masih agak rendah. Tapi tidak apa-apa. Karena Ayue menyukaimu, kamu juga penyelamat Ayue. Maka aku juga tidak akan bersikap tidak masuk akal. Jadi, kapan kalian berdua resmi mendapatkan surat nikah? Biar aku cepat menjadi nenek tua, menjadi nenek yang sah. Ide yang bagus, mertua. Segera, minggu depan, aku dan Xian akan mengulang pernikahan lagi. Pergi ambil sertifikat lagi. Oke, aku akan segera menjadi nenek. Tante, jangan khawatir. Aku pasti akan bersama Kak Yue. Kami akan segera memberikan cucu yang gemuk untuk ibu. Aduh, kita semua sudah keluarga. Masih memanggil apa, Tante? Ibu. Apa? Ibu. Hei, itu baru benar. Aduh.